Bakudaya. Oke, sip. Kita udah hadir semua. Silahkan, Bus, dimulai. Baik, jalan-jalan ke Surabaya, singgah sebentar. Selamat datang teman Bakudaya di IG Live September Bakudaya. Yeay, thank you. Tentunya. Selamat malam teman Bakudaya yang sudah gabung. Saat ini kami Bakudaya sedang mengadakan IG Live rutin kami saat ini di bulan September. Topiknya mengenai people development. Dan saat ini langsung saya serahkan kepada kakak-kakak kami. Silakan. Baik, terima kasih Bos. Oke, selamat malam teman Bakudaya, selamat bergabung di IG Live Bakudaya bulan September. Tema kita hari ini apa nih Mbak Reni? People development. Itu kayaknya tema bulan ini kita. People development. Kalau kamu people mau develop yourself, develop others sama people, yes. Let's develop. Ya, dan inilah momen yang tepat ya untuk mengenal lebih jauh seperti apa sih people development, ada metode apa saja sih di luaran sana gitu ya. Dan secara khusus hari ini kita mau mengundang ada teman kita yang saat ini menjadi tech mentor. Yes. Di mana? Di Apple Development Academy di Bali. Yeay. Ini yang di highlightnya Balinya atau Apple Development Academy? Balinya, Apple-nya, mentornya, developernya, akademinya. Semuanya seksi. Ya, dan siapakah dia? Sudah bergabung bersama kita nampaknya. Yes. Oke. Ada Handi Tanu Harja. Ya. Ayo kita invite saja. Aku invite dulu. Alright. Handi. Halo. Yeay. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bali. Selamat datang. Halo, kapan nih ke Bali? Kapan ke Bali? Ayo. Bakudaya samperin ke Bali. Oke, Handi, thank you banget. Malam ini Handi bisa join dengan kita di IG Live Bakudaya bulan September 2025. Seneng banget nih kita semua, dan sebenarnya kita juga pengen tahu banget sebenarnya Apple Developer Academy ini apa sih, dan Bali. Artinya apa nih? Apakah sudah ada di tempat lain lagi atau gimana? Handi boleh nggak ceritakan itu dulu? Boleh. Jadi Apple Developer Academy sekarang ada 5 programnya di Indonesia. Dan Bali itu adalah program keempat yang dirilis. Jadi pertama di 2018 itu di Tangerang. Terus habis itu yang kedua itu di Surabaya, Batam. Terus habis itu yang keempat itu di Bali, dan kelima itu nanti tahun depan akan buka di Jakarta. Wah, udah dapat bocoran nih kita. Tahun depan. Di Jakarta, oke. Nah, apa sih aktivitasnya Apple Developer Academy ini? Jadi aktivitasnya sebenarnya balik lagi people development sih. Sebenarnya kita nge-develop bisa dibilang adult lah ya, adult learning lah di sini. Jadi kita fokusnya adalah biasanya yang datang ke tempat kita itu yang biasanya baru lulus kuliah, terus habis itu atau ada teman-teman yang sifatnya pekerja tapi mau shifting karir, biasanya kayak gitu. Atau ya tertarik sama metodenya aja, metode pembelajaran di Apple, ataupun pengen belajar aja. Nah, itu juga ada. Nah, aktivitasnya biasanya kita belajar, dan kita biasanya ada project yang kita bikin gitu.
Mhm, mhm. Oke, sebelum Oke. lebih lanjut tadi ke metode belajar dan proyeknya, Handi. Kalau secara Hmm. general nih, boleh dijelaskan deh tentang Apple Developer Academy itu apa sih? Jadi Apple Developer Academy itu adalah inisiatif dari Apple untuk memfulfill TKDN dari Indonesia, karena di Indonesia kan ada TKDN ya, tingkat kandungan Ya. dalam negeri. Nah, Apple memilih untuk mengambil area inovasi khususnya sumber daya manusia gitu. Jadi ini inisiatif lah, program inisiatif dari Apple. Dan tujuannya adalah ya membangun, bukan membangun lah ya, menurture teman-teman yang bisa dibilang adult lah ya, adult yang baru lulus, kayak tadi baru lulus kuliah, terus habis itu mau belajar tentang development dan lain-lain. Right. Sudah berapa lama, Handi, Apple Developer Academy ada di Indonesia? Dari tahun 2000, sebenarnya Apple Developer Academy sendiri itu mulai dari tahun 2018. Jadi sekarang itu adalah tahun ke-8 ya. Benar ya? Kalau di Bali sudah berapa lama tadi? Nah, kebetulan di Bali kita baru 1 tahun. Ini tahun pertama kita. Nah, bedanya di Bali itu kita fokusnya internasional. Jadi kita nggak cuma Indonesia, tapi juga ada beberapa learners kita yang dari beberapa negara lah, kayak misalkan ada dari Singapura, ada yang dari Australia, ada yang dari India dan lain-lain. Uzbek. Oh, oke. Baik. Oke. Kalau yang di tempat lain adalah dari Indonesia saja, sementara yang di Bali ada beberapa negara. Nah, sesungguhnya siapa aja sih yang bisa bergabung dan seperti apa syaratnya? Nah, sebenarnya siapa aja sih? Siapa aja? Iya, betul kan, siapa aja? Pertanyaannya siapa aja, jawabannya siapa aja. Siapa aja, betul. Siapa aja yang punya KTP atau bisa dibilang sudah di atas 18 tahun lah. Oke. Kalau yang internasional ya minimal dia ada visa gitu, dan ada minimal ya ada visa. Tapi visa juga kita provide sih, kita bantu provide juga. Oke. Gitu. Tapi ya cuma batasan umur dan lulus dari ini apa? Kita ada tahap rekrutmen, yang penting keterima, udah selesai. Langsung kalau keterima langsung bisa ikutan gitu. Oke, jadi syaratnya lulus 18 tahun gitu ya. Tapi tidak melihat latar belakang edukasi gitu. Misalnya dia lulus kuliah atau dia lulus SMA atau STM gitu. Jadi ada sekarang nih yang di tahun ini yang di Bali itu yang paling muda umurnya 19 tahun, baru belum masuk kuliah, terus habis itu yang paling tua itu umurnya sekitar 40-50-an, dan dia itu ada yang PhD dari arsitek, ada yang ibu rumah tangga, bervariasi banget. Berapa lama programnya? Programnya 9 bulan, 10 lah, jadi 10 bulan. Mulai dari Maret, nanti akan berakhir di Desember tahun ini. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ikut gitu ada biayanya? Berapa kalau ada? Biayanya itu komitmen untuk mengikuti. Itu aja. Mahal loh, itu mahal sekali, betul. Itu paling mahal. Karena komitmen itu artinya kita mengikuti dan ikut aktif kan, berarti kan. Nah, itu komitmen itu paling mahal. Selain itu nggak ada. Dan kita juga memprovide device, karena ini kan kita tahu lah kalau dari Apple itu kan nggak bisa dibilang teman-teman kadang butuh device-nya untuk bisa belajar kan. Jadi kita provide juga device-nya, MacBook dan juga iPhone. Gitu. Wow, menarik sekali. Oke. Dipinjamkan. Nah, berarti kalau sudah selesai dikembalikan ya? Yang itu kita bisa bicarakan lain waktu. Jadi tergantung keterima dulu. Yang penting keterima dulu. Nah, kalau mau keterima daftarnya di mana? Nah, aku mau join, aku taunya di mana buka pendaftarannya. Nah, langsung aja ke biasanya
langsung aja buka Google, langsung Apple Developer Academy, @binus, @mana gitu, ntar dia akan ada satu link, dibaca aja, itu sebab linknya ke semua di Indonesia, jadi tinggal dipilih mau ikutan academy di mana. Oke. Mana? Oke. Oke, sip. Jadi gampang banget ya. Ya, betul. Oke. Nah, di Apple Developer Academy ini metode belajarnya seperti apa sih? Jadi kita sebenarnya kita tuh menggunakan salah satu metode pembelajaran ya. Kita bilang namanya challenge based learning. Nah, challenge based learning ini bisa dibilang suatu framework dalam bisa dibilang biasa dipakai di sekolah untuk belajar mengajar gitu. Oke. Boleh dielaborasi lebih jauh nih si challenge based learning ini seperti apa sih? Judulnya aja challenge based gitu ya. Ada challenge-nya. Jadi kalau challenge based learning ini mungkin kalau dielaborasi lebih jauh biasanya dia itu ada 3 fase. Jadi fase pertama itu kita sebutnya engage, fase kedua itu investigate, sama fase ketiga itu act. Nah, fase-fase ini yang pertama kita mungkin ini kalau gampangnya dalam bahasa pembelajaran ini sama kayak problem based learning. Jadi anak-anak itu dikasih problem, nah terus dia berusaha untuk cari jawabannya sendiri, terus habis itu dia belajar melalui proses itu, gitu, proses mencari jawabannya. Sedangkan kalau challenge based learning itu nggak ada problem, jadi kita nggak fokus ke problem, kita fokus sama challenge. Nah, yang paling penting itu sebenarnya fase di awalnya kan tadi ada engage ya. Nah, jadi yang memutuskan konteks dari apa yang ingin dipelajari itu dari anaknya. Anaknya yang mempropos, saya mau belajar tentang misalkan menanak nasi, misalkan kayak gitu. Oh ya udah, fokusnya itu gimana caranya menanak nasi menjadi lebih efektif, misalkan kayak gitu. Terus habis itu berusaha untuk diinvestigate kayak apa sih yang ngebuat, apa sih menanak nasi, metodenya ada apa aja, kayak prosesnya bagaimana, berapa lama, apa itu arti dari efektif. Nah yang kayak gitu tuh mereka mendefinisikan. Biasanya mereka menggunakan beberapa metode lah, kayak research, kayak misalkan ngobrol sama expert memasak nasi atau koki ya kan, atau dia beneran ngelakuin memasak nasi, mereka benar-benar ngelihat prosesnya seperti apa, dan habis itu baru mereka propose suatu solusi, biasanya solusi dari challenge tersebut, dan mereka akhirnya mendevelop solusi tersebut gitu. Kalau di Apple Developer Academy, aku imagine projectnya bukan cara menanak nasi dong ya? Bukan, contohnya. Kalau di Apple Developer Academy, karena kita kerjasamanya dari Apple, jadi belajarnya sebenarnya sama prosesnya. Cuma kita coba terapin solusinya menjadi suatu aplikasi di Apple platform. Bisa jadi di MacBook, di Apple Watch, atau di iPhone itu sendiri, kayak gitu. Jadi solusinya jadi teknologi gitu. Yes. Oke. Kalau solusi dan proyeknya adalah teknologi gitu, menurut Handi gimana sih challenge based learning (CBL) ini bisa melalui proyek mereka di teknologi bisa membantu mengembangkan keterampilan mereka beyond technical? Nah, jadi ini gini, jadi ini karena menariknya di CBL ini, di challenge based learning ini, dia tuh fokus sama bagian yang pertama ya, dia mesti engage sama topik. Kayak contoh tadi memasak nasi, menanak nasi. Bahkan ketika menanak nasi dengan challenge seperti itu, mereka bisa come up dengan suatu solusi aplikasi di akhir. Apa yang bisa dibantu sama aplikasi buat bisa menjadi memasak nasi itu lebih efektif? Apakah mesti diaduk dulu atau cara mengaduknya seperti apa? Jadi kayak gitu. Nah, di dalam prosesnya ini sendiri itu banyak banget, nggak cuma hard skill ya, pastilah kalau nama bikin aplikasi pasti bikin ngoding dikit-dikit, desain dikit-dikit, tapi juga mereka harus bisa berkolaborasi, karena ketika di dalam suatu challenge dia nggak ngerjain itu sendiri, tapi ada beberapa
orang di dalamnya. Ada yang ngelakuin designing, ada yang ngelakuin project management, ada yang juga ngelakuin ngoding. Jadi mereka berkolaborasi, itu pertama. Nah, di dalam untuk bisa show off tentang memperlihatkan apa sih yang mereka bikin. Artinya mereka juga mesti belajar cara mereka presentasi, cara mereka pitching, cara mereka bahkan berkomunikasi sama orang-orang yang datang ke akademi saat exhibition. Karena ngelakuin exhibition dari si aplikasi-aplikasi yang mereka bikin gitu. Nggak cuma itu, bahkan mereka di dalam CBL sendiri yang paling pentingnya udah engage, pas di bagian investigate itu biasanya kita punya ada beberapa sub phase kan. Nah, kita sebutnya sub phase, ada fase-fase di mana mereka harus membuat pertanyaan. Jadi untuk mempelajari tadi kan ada engage ya. Nah, engage itu output dari engage itu ada 3, ada fase sub phase-nya ada 3. Bikin big idea, kira-kira areanya seperti apa, essential question-nya apa, kira-kira yang nge-trigger kita nih buat ngedalemin big idea itu apa, terus kayak challenge-nya apa. Nah, akhirnya keluar sama challenge. Nah, setelah challenge di dalam investigation, mereka akan bertanya. Kita akan encourage mereka untuk bikin guiding question namanya. Nah, guiding question ini tujuannya adalah untuk mengerti tentang challenge-nya, tadi menanak nasi, ya kan? Bagaimana cara menanak nasi yang efektif, gitu kan? Nah, itu kita coba cari tahu menanak nasi itu apa, model apa namanya, tipe-tipe nasi itu apa aja. Nah, terus habis ada itu ahlinya di sini. Oh, ada ahlinya ya? Go ahead, sorry. Jump aside. Jadi kita juga bertanya. Nah, di situ kita nggak cuma bertanya doang, tapi juga kita mengharapkan anak-anak itu bisa memiliki kayak critical thinking dalam bertanya gitu kan. Nah, jadi ya memang ini adalah skill-skill yang akan terus nggak ada matinya ya kalau bisa dibilang ya, karena bahkan mau kayak ChatGPT seperti sepintar apapun, AI sepintar apapun, ya ini skill-skill yang penting, interaksi antar manusia, terus habis itu ngobrolin tentang kira-kira ngobrol sama usernya butuh apa, menanak nasi yang nyaman tuh seperti apa sih, nah kayak gitu-gitu. Jadi kan ini interaksi, jadi sesuatu skill yang bisa dibilang nggak cuma tech lah gitu. Right. Iya, berawal dari tech-nya, tapi yang soft skill-nya juga terasah ya, karena memang Betul. hasil nanti dilihat adalah hasil akhirnya yang merupakan hasil kerja bareng dari tim ya. Nah itu juga salah satu yang kita lihat. Cuma kita juga nge-highlight bagi kita itu kita nyebutnya evidence of learning. Jadi ketika mereka belajar melalui proses yang panjang, outputnya itu. Cuma yang kita lihat sebenarnya prosesnya, ketika mereka bertanya, ketika mereka ngelakuin research, gitu. Jadi itu juga kita lihat. Oke. Baik. Nah, kalau menurut Handi ya, dengan pengalaman Handi di situ di mana menerapkan si CBL ini secara langsung menjadi metode utama kali ya di dalam proses belajar mengajar di tempatnya Handi. Nah, kira-kira si CBL ini bisa nggak sih diterapkan di sekolahan lain atau di tempat lain gitu dalam proses sebagai metode dari proses belajar mengajar? Nah, ini menariknya. Sebenarnya CBL ini, Challenge Based Learning ini kita adaptasi dari sekolah sebenarnya. Justru dari sekolah. Ya, justru ya? dari sekolah, betul. Jadi karena kita juga sering, kita juga aktif berdiskusi sama foundernya, Mark Nichols. Nah, jadi tujuan utama dari si Challenge Based Learning ini memang awalnya buat sekolah. Gitu. Bagaimana bisa sekolah, mungkin gampangnya kalau sekarang tuh, tapi itu bahasa zaman saya ya, kayak kurikulum terpadu lah ya bisa dibilang. Jadi kayak belajar tentang apa ya? Belajar tentang kayak tadi menanak nasi misalkan. Itu nggak balik lagi ini karena habis makan jadi ngomongin menanak nasi ya. Ngomongin menanak nasi. Sederhana ya, menanak nasi itu nggak cuma belajar tentang nasinya, tapi suhu yang cocok di dalamnya. Jadi itu mentioning juga tentang fisika, tentang perubahan
perubahan kimia di dalamnya itu apa. Jadi sebenarnya bisa belajar juga dari sana. Jadi guru itu jadinya bisa memberikan kelas sesuai sama konteks dari challenge-nya gitu. Instead of kalau sekarang kan kita belajar semuanya, tapi kita nggak tahu mau buat apa, ya kan? Tapi ini kita balik, kita mau ngapain dulu, kita mau ngapain goalnya, terus apa yang mesti kita pelajarin buat mencapai itu, gitu. Jadi dibalik konsepnya, gitu. Menarik. Dan tadi Hani sempat sampaikan ada eksibisi gitu di akhir ya. Betul. Itu untuk graduate gitu ya. Ada beberapa tipe. Jadi kalau misalkan, karena kan di kurikulum kita ada beberapa iterasi. Jadi ada beberapa challenge kita nyebutnya. Ada challenge 1, challenge 2. Jadi ada yang challenge yang kita memang bikin exhibition. Misalkan dari 7 atau 8 challenge ada 3 lah yang kita bikin exhibition. Dan tentu ada pasti akhir graduation juga ada exhibitionnya juga gitu. Jadi ada beberapa tipe. Bisa share nggak Handi contoh nyata proyek atau challenge yang pernah dikerjain sama peserta serta dampaknya pada skill mereka nih? Jadi contoh yang terakhir di Bali kita baru selesai challenge keempat. Jadi ada satu challenge, jadi satu grup, beberapa orang di dalam grup ada lima orang. Mereka itu jadi karena ada anak-anak ini, jadi dua di antaranya mereka sangat semangat belajar tentang blockchain, tentang cryptocurrency. Nah terus habis itu akhirnya mereka ngobrol sama komunitas di Bali, karena di Bali banyak banget komunitas blockchain dan lain-lain. Akhirnya tuh mereka bikin suatu aplikasi buat bukan menjelaskan lah ya, role playing bagaimana blockchain Bitcoin itu bisa melakukan transaksi gitu. Jadi nah itu pakai aplikasi tuh, pakai handphone. Jadi kayak mereka mensimulasikan, bisa dibilang mensimulasikan bagaimana Bitcoin itu bisa mentransfer dari satu wallet ke wallet yang lain gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah itu dia ngelakuin itu. Dan itu salah satu contohnya. Contoh yang lain adalah ada satu tim juga yang mereka tuh mau bantuin DJ. Jadi menariknya adalah mereka tuh mereka emang suka tentang musik gitu kan. Nah terus habis itu mereka di dekat kantor kita memang ada satu toko tentang DJ. Dia jual vinyl DJ. Nah jual vinylnya. Nah terus mereka ngobrol sama DJ-nya. Terus mereka dapat insight nih dari mereka bahwa dari si vinyl DJ bahwa ternyata vinyl DJ untuk menjadi vinyl DJ itu perlu praktis. Jadi DJ itu kan ada beberapa set lagu, ya kan? Nah, si DJ-nya itu kesulitan karena ini manual, bukan yang pakai komputer. Dia kan manual pakai piringan hitam tuh. Dia susah untuk memindahkan satu lagu ke lagu yang lain. Akhirnya si anaknya ini ngebuat suatu aplikasi buat DJ-nya itu practice transition lagu dari satu lagu ke lagu yang lain, gitu. Jadi mereka bisa ngatur beatnya, jadi mereka memimikkan si proses itu. Jadi mereka bisa practice gitu. Kayak gitu contohnya kira-kira. Yes. Ya dan ujungnya kayak misalnya si DJ ini dia membantu yang lainnya gitu ya. Betul. Dia membantu si community dari si vinyl DJ-nya untuk bisa praktis dan ngelakuin aktivitasnya si DJ itu. Ya. Kalau si CBL ini mau diterapkan gitu ya oleh siapapun nih ya sebagai metode belajar mengajar, apa kira-kira tipsnya Handi untuk mereka yang akan menerapkan? Tipsnya ya. Handi banget, aduh kangen ngobrol sama Handi dah. Atau apa yang perlu diperhatikan deh?
supaya metode ini berjalan lancar? Yang perlu diperhatikan karena ini kan metodenya sebenarnya open source. Jadi metodenya open source, jadi bisa dipelajarin dan diterapin dan ada beberapa dari website juga ngasih beberapa use case dari bagaimana CBL ini bisa diterapkan di sekolah gitu ataupun di banyak sih contohnya dari website biasanya di sekolah. Sebenarnya yang paling penting ketika nerapin CBL ini karena ini framework buat belajar, bukan framework buat nyelesain sesuatu. Kayak contoh kayak problem based learning kan mereka belajar dari si problem gitu kan, berusaha nge-solve problemnya. Tapi kalau si challenge based learning ini nggak harus men-solve suatu problem, harus bisa ngebedain nih. Jadi kayak kalau tipsnya adalah mungkin butuh unlearn kayaknya, butuh unlearn. Nah, untuk belajar hal baru gitu. Nah, itu tipsnya sih paling susah karena uniknya gini, CBL itu mungkin sering dengar sih. Ketika kita ketemu sama pemancing, kita tuh nggak boleh ngasih dia ikannya gitu kan. Ketika kita ngajarin orang untuk memancing, kita nggak bisa ngasih ikannya. Kita kasih dia kailnya dan cara untuk dia memancing. Nah, di CBL itu bahkan yang dikasih adalah cara untuk belajar memancing. Bagaimana cara dia belajar, dapetin knowledge-nya. Jadi kayak bukan untuk belajar mancingnya, tapi cara belajarnya gitu. Jadi itu agak beda perspektifnya gitu. Nah, itu sih agak filosofikal ya jadinya. Iya, filosofik banget. Jadi Indian nggak harus ada ikan gitu ya. Ya. Betul. Dia jadi nggak harus mancing. Jadi kalau dia bisa mengerti cara belajar, maka dia bisa belajar apapun. Gitu. Karena caranya yang digunakan. Agak filosofikal. Berpikir. Begitulah. Jadi kita mengajari caranya belajar. Oke. Mengajari caranya belajar. Oke. Padahal dia mau belajar ya. Jadi dia belajar. Kalau dia mau belajar. Caranya belajar. Maka jadi ternyata namanya adalah iya. Nah, itu yang menarik. Ternyata belajar itu bisa kita pelajarin caranya sehingga kita bisa belajar lebih cepat dan mengerti lebih cepat gitu dan bisa mengaplikasikannya dengan juga cepat jadinya karena kita bisa belajar itu gitu. Gitu. Baik. Siap. Oke, Mbak Ren ada lagi pertanyaan? Ya, nah kalau misalnya nih tentang cara belajar, kalau ada orang, ada audiens teman baku dia di sini yang tidak ikut Apple Developer Academy, gitu, tapi bisa belajar CBL kan, karena itu open source kata Hadi tadi ya. Bisa, langsung ada websitenya. Ada. Ya, bisa dilakukan. Apakah itu bisa diterapkan dalam hal lain gitu, dalam pekerjaan atau belajar mandiri CBL ini? Apa tipsnya mungkin selain unlearning tadi? Tipsnya yang lain adalah ini bukan di area pendidikan berarti. Misalnya dia bekerja nih, bisa nggak kira-kira Handi? Karena kan bukan solving problem ya. Bukan, bisa. Karena yang kita fokuskan kan sebenarnya kita melatih caranya belajar ya. Jadi dengan cara bertanya, dengan cara kita berusaha untuk mencari tahu cara menjawab pertanyaan itu dan juga mensynthesize apa yang kita pelajarin gitu kan. Nah, jadi proses itu sebenarnya. Tips yang lain mungkin believe in the process sih, karena banyak banget orang-orang yang kayak jump to solution at the end. Kita tuh berusaha untuk jadi orang yang menjawab segala pertanyaan, gitu. Jadi ada pertanyaan ini, oh jawabannya apa ya? Tapi instead of bertanya kenapa bisa ada pertanyaan ini, apa yang ngebuat, apa pola pikir di belakangnya, gitu. Nah, instead of kita bertanya, bikin pertanyaan, tapi kita berusaha untuk menjawab kan. Jadi kadang kita
jadi terlena sama solusinya instead of bikin pertanyaan. Nah kayak gitu. Kali itu juga jadi salah satu tipsnya kali ya. Ya, ya. Build the process. Oke, kalau tidak solving the problem di tahapan akhir tadi Hadi kan sempat membahas ada di awal ada engage beberapa subphase-nya, kemudian investigate ada beberapa subphase-nya. Di act itu bentuknya seperti apa? Nah, di act itu biasanya ada implementation. Jadi dia nge-propose sesuatu di akhir investigate, dia akan waktu melakukan act, dia tahapnya ada beberapa subphase juga. Pertama dia akan mengimplementasikan apa yang dia propose, dia coba, dia lakuin. Terus habis itu dia mengevaluasi tentang apa yang udah dia bikin, dia implement dulu, dia rilis lah ya, kita bisa bilang kayak kita kasih ke orangnya, nah terus habis itu orang-orang lain itu memberikan feedback. Jadi melakukan evaluasi anak-anaknya melakukan evaluasi. Setelah di fase-fase itu, di proses-proses itu semua, mereka ngelakuin reflection. Jadi apa sih yang works, apa sih yang nggak works, dan bagaimana caranya, apa sih yang ngebikin nggak works, apa yang akan what we can do differently gitu kayak gitu. Oke. Nah, dari Apple Developer Academy sendiri nih Han, sebenarnya harapannya apa sih terhadap generasi muda Indonesia saat ini? Sebenarnya harapannya sih sebenarnya kita pengen mensupport generasi-generasi muda untuk bisa punya kemampuan beradaptasi kalau misalkan apapun terjadi. Makanya kita ngefokusin adalah instead of ngajarin cara mancing, tapi ngajarin caranya belajar gitu. Jadi harapannya bisa beradaptasi dan being fleksibel, karena kan kita nggak tahu apa yang terjadi nih. Tiba-tiba ada ini, ada itu gitu. Nah, tapi kalau kita bisa beradaptasi, being fleksibel, terus habis itu kita bisa belajar tentang kondisinya, kenapa ini bisa terjadi, impact-nya seperti apa. Harapannya nggak cuma generasi muda, tapi generasi-generasi penerus juga bisa bertahan dan akhirnya melakukan inovasi di dalam daerahnya, gitu, di areanya sendiri. Cakep, cakep. Thank you. Ya, learning agility juga ya diperlukan ya. Betul. Dan memang sih untuk bisa adapt dengan kondisi kita yang berubah setiap saat, learning agility memang menjadi fondasi lah untuk bisa survive dan sukses di setiap kondisi. Oke, baik. Sip, thank you banget Handi. Oke, ada lagi Mbak Ran? Kalau tadi dari Apple Developer Academy, mungkin kalau sekarang dari Handi, ada pesan apa yang ingin Handi titipkan pada profesional yang baru meniti karir atau baru shifting karir gitu nih, kan tadi banyak yang seperti itu ya, untuk nurturing their future. 3 hal ya. 3 hal betul kan tadi? Ya, boleh 3 hal. Yang pertama mungkin tetap curious, karena kadang kalau kita stuck, kita kan mesti kayak ngelihat perspektif lain, nanya ke orang lain, tetap berusaha untuk curious sama apa yang kita coba pelajarin gitu. Yang kedua curious, yang kedua itu fokus sama sesuatu yang kecil dan jelas gitu. Bagi kita tuh ini tuh tujuannya jelas gitu. Satu aja, nggak usah banyak-banyak, nggak harus merubah dunia, nggak harus mengubah negara. Satu aja yang kecil dan lakuin dengan benar-benar gitu. Fokus sama hal itu. Yang ketiga adalah mungkin believe in the process sih, karena balik lagi sesuatu itu bukan hal yang muncul dalam, ya kita tahu lah ada cerita membuat candi dalam 1 malam, tapi bahkan dalam 1 malam kan ada prosesnya juga gitu kan. jadi ya believe in the process, karena semuanya, bahkan mie instan aja bikinnya, walaupun dia bilang instan tetap ada prosesnya kok. Trust the process. Trust the process. Familiar. Unlearn, relearn, trust the process. Familiar. Familiar. Iya.
Oke, Ini sudah baik. jam 8 lewat nih, tadinya kita bilang sampai Yes, jam 8 ya Hendy, ternyata sudah jam 8 lebih 6. Jam 9 di ya. sana ya. Iya, di sini Di jam Bali. 9, aman-aman. Jadi teman baku Daya nih, Handi ini di Bali, di sana 1 jam lebih awal dari jam kita di WIB, dan sudah menjelaskan cukup banyak tentang si Apple Developer Academy ini, bagaimana juga kalau teman-teman tertarik, dan metode yang mereka pakai juga challenge based learning ini betapa efektif gitu ya, dan impactnya lebih proses resultnya lebih bersifat komprehensif buat si individunya ya. Jadi dia belajar cara belajar. Menarik Belajar sekali. cara belajar. Ya. Handi ini teman baku Daya adalah tech mentor dari Apple Developer Academy di Bali. Nah, kita sudah sampai di akhir dari sesi kita untuk IG Live malam ini. Teman baku Daya, 3 hal yang tadi Handi pesankan. Ya, tetap curious, fokus pada sesuatu yang kecil dan jelas gitu ya. Dan yang ketiga adalah believe in the process. Oke, kita akhirnya sampai juga ya Mbak Ren. Thank you banget Handi. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditambahkan oleh Handi yang belum tadi kita bahas? Cukup. Oke, baik. Terima kasih banget banyak. Handi. Alright, kalau gitu kita kembalikan sesinya ke host kita, ke Baku hostnya. Daya. Silakan. Oke. Terima kasih banyak Mas Andi sudah mengisi IG Live kami. Dan terima kasih juga untuk teman Baku Daya yang sudah mengikuti sesi IG Live kami. Dan untuk mengikuti sesi fullnya akan kami post di YouTube. Jadi tunggu saya di YouTube kami, dan untuk di event berikutnya akan ada webinar kami di minggu depan. Jadi pantengin terus di IG kami. Oke. Foto dulu Kak. Oke. Ya. Foto dulu sebelum pantunnya Bus ya. Oh iya. Tunggu sebentar, smile. Alright, sip. Oke Bos, mainkan. Pantun Bintang terang di langit senja. Iya, begitu indahnya. Terima kasih sudah bersama. Sampai jumpa di IG Live berikutnya. Thank you Handi. Thank you. Thank you teman Baku Daya yang sudah bergabung. Thank you Bos. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam. Bye.